Saya punya kerinduan sebenarnya. Kalau orang mempelajari itu, mereka akan tahu peran orang Tionghoa pada masa itu. Bagaimana mereka melawan Belanda kolonial. Ini adalah perintis-perintis kemerdekaan. Kalau provinsi lain, daerah lain, banyak pahlawan yang disebut perintis kemerdekaan karena berani melawan Belanda. Jadi pahlawan, ya mereka ini. Kenapa Kalbar itu tidak mau dicatat gitu? Nah kalau kita mau jujur, ya harusnya fair saja itu. Ini kan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah dan perkembangan ini kan, yang membentuk bangsa dan khususnya Kalbar kan. Ya, Ayo Bongkar kali ini kedatangan tamu spesial, Wali Kota Singkawang, periode 2007 sampai 2012. Dan juga dikenal sebagai Wali Kota multi talent. Aktor bisa, main musik bisa, nyanyi bisa, bicara hukum, apalagi kuliner juga. Yang terakhir saya tahu dosen teologi, tapi yang menarik sejarawan. Selamat datang Pak Hasan di podcast Ayo Bongkar. Terima kasih. Udah lama ya saya janji mau datang. Pas lagi pulang, oke. Langsung silakan mau diapain lah. Gimana Pak kabarnya? Ya, puji Tuhan masih sehat. Seperti yang kelihatan ya. Udah kepala 6, udah lansia. Ya. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu Pak. Terima Walaupun kasih. Sudah telat beberapa hari ya. Terima kasih. Tapi teman-teman Ayo Bongkar, kalau kita lihat seperti yang Pak Hasan bilang, umur sudah 60, tapi masih awet muda nih Pak. Awet muda itu ada caranya. Ya, itu makanya saya tanya rahasianya apa nih? Berpakaian tuh jangan seperti orang tua, walaupun tua ya. Selalu happy. Gitu. Suka bercanda, itu kira-kira. Jadi rahasianya seperti itu ya. Jangan kaku. Jangan kaku. Nah, seperti yang tadi saya bilang, Bapak kan multi talent. Salah satu itu apa? Sejarah. Nanti kita mau bahas soal sejarah. Tapi sebelumnya saya mau tanya Pak, kalau saya ikutin kegiatan Facebook Bapak, akhir-akhir ini Bapak kegiatannya apa aja? Saya sekarang punya 2 kegiatan yang luar biasa ya, tumpang tindih gitu ya. Tapi saya bisa membaginya karena harus keluar kota dan juga harus tetap di Jakarta. Satu sebagai ketua harian pengurus besar Barongsai Indonesia ya, FOBI, Federasi Olahraga Barongsai Indonesia. Federasi Olahraga Barongsai Indonesia. Dan dia mempunyai 25 pengurus di provinsi. Nah, tiap-tiap provinsi di bawahnya ada kabupaten kota lagi. Bisa bayangkan ya. Kita akan kembangkan dari 25 provinsi itu nanti seluruh Indonesia ada. Jadi 30 lebih provinsi itu ada pengurusnya. Itu yang pertama. Jadi tiap kali mereka ada event, ada pertandingan, ada musyawarah provinsi, ada pelantikan. Mau nggak mau kita harus ke sana sebagai pengurus dari pusat kan. Ya. Itu yang satu. Yang kedua, saya juga wakil ketua umum PSMTI, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Ini adalah sebuah organisasi terbesar yang isinya adalah beranggotakan warga negara Indonesia, etnis Tionghoa seluruh Indonesia. Saat ini ada 31 provinsi yang sudah ada pengurusnya. Ya, jadi bayangkan kesibukannya. Kalau saja 1 minggu beberapa provinsi kontak ke kita udah cukup pusing lah ya. Nah, itu mengurus kepentingan orang-orang Tionghoa. Misalnya bukan hanya sosial budaya. Misalnya mereka dibully ya, dilecehkan, ada kasus hukum ya. Macam-macam kita harus bela sebagai atau dalam konteks warga negara Indonesia yang seutuhnya. Ini kan masih ada yang terjadi ya. Itu kira-kira. Jadi lain-lain saya nggak tambahkan lagi lah nanti panjang ya. Bingung sendiri banyak. Tapi saya tertarik dengan FOBI Pak. Ya. Nah ini FOBI ini sepertinya mau dihidupkan kembali ya. Barongsai ini atau bagaimana? Sebenarnya gini, kalau bicara barongsai, orang kan selalu pikir ini budaya dari negara Tiongkok. Tetapi di Nusantara, Indonesia, itu sudah berabad-abad yang lalu. Sudah ada barongsai? Ada barongsai. Kalau you lihat, misalnya di Jawa Barat, Subang, itu ada yang disebut sisingaan. Itu mereka kalau main itu singa yang ditandu gitu, terus ada anak yang duduk di atasnya itu. Ya, itu kita sebut akulturasi budaya. Percampuran
budaya asli Tiongkok dengan lokal. Jadi satu menciptakan budaya yang baru. Terus kemudian di Jawa Timur, Ponorogo ada reok. Reok itu juga bentuk singa. Beda, tapi itu akulturasi. Kemudian di Bali yang disebut barong. Ya, barongsai itu sebenarnya mengambil nama barong. Barong itu artinya kurang lebih boneka ya. Sai itu bahasa Hokkien artinya singa. Si. Ini Indonesia kan nggak punya singa ya. Jadi ini sangat kemungkinan memang diadopsi dan kemudian menjadi akulturasi. Nah, tadi pertanyaannya, apakah itu mau dihidupkan? Memang sudah hidup. Tetapi pada tahun 1967 ini kan pernah dilarang pada zaman Orde Baru. Yang barongsainya atau apa? Sebenarnya gini, itu instruksi presiden pada zaman itu Soeharto melarang ya semua budaya Tionghoa untuk ditampilkan di depan umum. Itu masa-masa gelap Indonesia. Jadi diskriminasi terjadi luar biasa. Berarti yang barongsai yang salah satu, barongsai kan salah satu bagian dari budaya itu. Itu juga tidak boleh ditampilkan. Kalau ditampilkan itu bisa ditangkap di tempat umum. Jadi mereka terpaksa memeliharanya di lingkungan sendiri, di kelenteng-kelenteng ya. Nah, begitu reformasi 1998, itu mulai dibuka dan sekarang itu menjadi bagian dari Indonesia. Nah, bagusnya sekarang melalui perjuangan Pak Dahlan Iskan, kenal kan? Mantan Menteri BUMN, barongsai diperjuangkan masuk ke KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia, sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan. Ini perjuangan luar biasa. Nanti dalam PON 21 tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara, barongsai ini di bawah FOBI itu akan dipertandingkan. Di PON itu ya. Nah, makanya kita sibuk mempersiapkannya ini. Nah, jadi kira-kira begitu. Ya, luar biasa Pak. Saya doakan semoga FOBI dan tadi PSMTI susah sebetulnya. Bapak diberikan kekuatan dan kebijaksanaan, terlebih kesehatan untuk menjalani semua itu. Terima kasih. Kita tahu budaya membaca sekarang sudah luntur. Orang tidak suka membaca. Nah, tapi mereka kembali kepada media berbentuk video. Nah, kalau mau baca sejarah sebenarnya ada di beberapa situs ada sejarah. Nah, kali ini saya sengaja mengundang Pak Hasan, dan yang tadi saya sebut di depan, Bapak itu juga sejarawan. Nah, saya ingin mengundang Bapak supaya yang malas baca, yang sudah tidak suka baca, bisa menonton podcast ini untuk kita sajikan tentang bagaimana asal mula kedatangan orang Tiongkok ke Pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan. Baik, sebenarnya jangan sebut saya sejarawan lah, terlalu berat. Gitu ya? Nanti ada dosen-dosen di universitas yang protes ya, karena saya tidak pernah secara formal belajar itu, tapi saya memang hobi baca sejak dulu sampai saat ini. Ya. Ada juga yang orang sebut saya budayawan. Saya juga nggak pernah mendeklarasikan satu Hasan Karman budayawan, nggak ada. Tapi orang tahu-tahu kasih label ke saya. Mungkin karena saya bisa dan saya bisa menjelaskan dan saya menguasai karena baca itu. Nah, mengenai sejarah ya sekilas kedatangan orang Tionghoa ke Kalimantan Barat ini memang agak unik dan agak spesial dibandingkan belahan lain di provinsi di Indonesia ini. Nah, kalau saya lihat ada tahapan-tahapan. Sebenarnya sejak zaman dinasti Sung itu sudah ada orang Tionghoa ke Kalimantan Barat. Itu terbukti dengan ditemukannya kapal-kapal yang tenggelam di perairan Pulau Natuna, ya di Laut Cina Selatan di sini yang dekat dengan Kalbar ini, itu ada keramik-keramik dinasti Sung, ya sudah ditemukan. Ya, tetapi yang gelombang besar kedatangan itu saya lihat ada 4 tahapan. Saya singkat cerita saja ya. Yang pertama itu gelombang pada abad ke-14. Itu pada saat Kaisar Kubilai Khan, dinasti Yuan, yang bangsa Mongol menguasai menjajah Tiongkok. Dia pernah kirim utusannya ya ke Singosari di Jawa Timur untuk ketemu dengan Raja Kartanegara supaya Raja Kartanegara menyatakan takluk dan setiap tahun siap untuk mengirim upeti. Nah, oleh Raja Kartanegara di Singosari itu, utusan Kubilai Khan ini dihina. Dipotong telinganya, mukanya dirusak, disuruh pulang.
Ketika sampai di sana, Kubilai Khan ngamuk, marah. Dia kan kaisar yang sangat berkuasa. Kemudian direncanakan untuk kirim pasukan menghukum Kartanegara. Singkat cerita, akhirnya datanglah pasukan untuk menghukum Kartanegara ke Jawa Timur. Ketika datang, sudah tidak ada Kartanegara. Kartanegara sudah dikudeta, ditumbangkan oleh Raja Jayakatwang. Ya, jadi Singosari sudah diambil. Ada menantunya, Raden Wijaya, yang melihat pasukan Mongol ini datang, memanfaatkan situasi itu untuk menghantam, membalas dendam mertuanya kepada Jayakatwang. Nah, terjadilah serangan, kemudian Jayakatwang dihabiskan. Nah, ketika pasukan Kubilai Khan itu masih dalam kondisi habis selesai perang, kan belum, ini kan mesti harus istirahat, luka dan macam, belum fit ya, disikat oleh Raden Wijaya. Nah, sebenarnya bukan sepenuhnya kalah, tapi sudah bisa dikepung, dan akhirnya ditawarkan, kalau mau menyerah, ikut dengan saya, dia terima dengan baik. Nah, pasukan itu kan bukan sedikit, ya, ini tawaran pertama. Terus yang sebagian merasa tidak mau takluk dan tidak mau menyerah, ada yang melarikan diri. Kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga, yang ingin pulang kembali ke negeri Tiongkok sana. Nah, ini resikonya pasti penggal kepala karena gagal misinya. Nah, yang disersi yang lari ini banyak yang ke Kalimantan Barat. Sementara yang tinggal ikut Raden Wijaya ini menjadi orang-orang yang mendukung Raden Wijaya membangun kerajaan Majapahit sampai seru besar. Kan pasti tahu sejarah ya, ada Gajah Mada. Orang mengatakan Gajah Mada itu sebenarnya itu orang Mongol. Karena mukanya itu bukan muka Jawa, face-nya itu kayak muka Mongol. Nah, yang ke Karimata, ke Kalimantan Barat ini, Selat Kalimata itu kan sangat dekat dengan Kalbar. Itu daerah sekitar Ketapang, Sukadana itu daerah pesisir. Karena waktu datang mereka pernah mendarat di situ, mengambil kayu untuk bikin skoci supaya bisa mendarat ke sungai-sungai di Singosari itu. Nah, mereka tinggal di situ. Bisa dibayangkan ya, mereka laki-laki semua. Kalau perang, pasukan tentara tidak pernah bawa perempuan. Karena bawa perempuan dianggap sial. Itu kepercayaan mereka ya. Nah, mereka ini bisa bayangkan ya, bagaimana dia hidup. Ketemu dengan penduduk asli di situ. Mungkin akhirnya kawin-mawin dengan perempuan daerah lokal. Dari situ pasti lahir keturunannya kan. Nah, ketika mereka lari, tentu kapal-kapal mereka banyak membawa properti mereka kan. Tempayan, pot, macam-macam yang mungkin zaman sekarang kalau ketemu barang antik, piring-piring segala macam. Itu sebabnya di Kalimantan Barat ditemukan banyak itu. Nah, di etnis Dayak di pedalaman banyak menggunakan tempayan. Itu satu zaman. Itu abad 14. Pada abad ke-15, ketika dinasti Yuan ini, Mongol, tumbang oleh dinasti Ming, berdirilah dinasti Ming. Masa itulah Laksamana Cheng-ho datang. Ada 7 kali dia ke selatan ya, sampai jauh. Dan catatan sejarah menyatakan dia sering ke Malaka, ke Sumatera Selatan, Palembang, juga lewat Kalimantan Barat di sini, di pesisir Karimata, dan lain sebagainya, pesisir sini. Nah, mereka sering turun mengambil air tawar untuk keperluan di kapal. Dan armada Cheng Ho itu besar loh ya. Itu ratusan kapal besar, kapal induknya, menengah dan kecil. Nah, menurut kisah nih, banyak yang misalnya sakit, mereka daratkan dulu untuk istirahat. Nanti dengan janji, suatu saat akan dijemput kalau kembali. Mereka ini diberikan logistik yang secukup-cukupnya supaya bisa hidup. Ya, untuk bertahan lah. Tentu dia harus juga mencari ya. Nah, ini laki-laki semua juga. Sama seperti cerita tadi, nggak ada bawa perempuan. Nah, berapa banyak kita nggak tahu. Mereka didaratkan di pesisir. Konon cerita, Laksamana Cheng Ho pernah mendarat di sekitar lokasi pulau-pulau kecil kita. Lemukutan tahu ya? Kalau saya tanya Atung sekarang, you tahu nama Lemukutan dari bahasa apa? Kalau saya dapat dari cerita di media sosial, kayak seperti laimutan gitu. Bukan? Itu sebenarnya dari bahasa Mandarin. Mereka ngomong, saya pernah baca kisah itu, dia pernah mendarat, dia turun di situ, dia sudah si Laksamana Cheng Ho ketemu ada keramik dari dinasti Han malah, lebih jauh lagi sebelum Masehi. Terus dia melihat banyak akar-akar di pulau itu, mungkin bakau.
Bakau, Ya, oke. zaman itulah ya. Nah, Terus dia menamakan pulau itu Mu Kentau. Bahasa Mandarin Mu kayu ya. oke. Ken itu akar. Akar. Tau itu pulau. Oke. Jadi pulau akar kayu. Jadi mungkin dari situ jadi Mu Kentau. Lama-lama nggak bisa mengucapkan lidah bangsa lain kalau mau Mu Kentau, Mu Kentau. Kalau saya Mandarin saya bisa Mu Kentau, saya bisa ngomong. Lama-lama jadi Lemukutan. Lemukutan. Itu salah satu penjelasannya. Tetapi ini nggak dicatat seperti apa ya. Ya. Nah, kemungkinan di sini saya bilang masuk akal. Karena di pesisir kita di sini, dari Sungai Raya sampai ke Pasir Panjang, ada beberapa lokasi, di Teluk Suak, ada kelenteng yang disebut Laksamana Cheng Ho kan. Sampokong. Ya. Ya, itulah tempat untuk menghormati dan menyembah Laksamana Cheng Ho. Nah, besar kemungkinan yang disuruh istirahat karena sakit, atau juga ada yang lari. Karena nggak tahan berlayar terlalu lama. Ya. Itu biasa, karena itu ribuan orang. Jadi mereka di situ menetap, tentu sangat rindu untuk ketemu dengan Laksamana Cheng Ho yang sangat dihormati. Akibat lama nggak ketemu, akhirnya mereka membuat sesuatu sesuai kepercayaan tradisi mereka untuk memberi penghormatan. Ya, dikasih tempat dupa, dihormati, sembahyang, mohon keselamatan, dilindungi. Walaupun Laksamana Cheng Ho itu orang Islam, tetapi pasukannya tidak semuanya Islam. Yang Islam ada, yang tetap percaya Tridharma, Buddha, Konghucu, Taoisme itu banyak sekali. Nah, mungkin ini penjelasan logis kenapa bisa banyak kelenteng Sampokong. Ya. Dari mana asal usulnya? Nah, ini adalah peninggalan pasukan mereka yang mendarat di sini dan nggak dijemput lagi dan nggak kembali. Nah, itu periode berikutnya lagi. Oke, Pak. Nah, ini menarik nih. Ya. Berarti Bapak sudah menyebutkan sudah dua gelombang dua ya. gelombang besar. Kubilaikan sama Laksamana Cheng Ho. Cheng Ho. Pak, minum dulu, Pak. Biar seru, Pak. Seru nih, Pak. Mantap nih. Nah, jadi kita di gelombang kedua. Pak, tadi saya tertarik dengan Kubilai Khan itu. Nah, kalau setelah mereka kawin mawin itu, ada nggak terjadi percampuran hasil anak mereka nanti menurunkan keturunan yang seperti apa? Dalam sejarah, sekarang itu kita sudah mengetahui di fakta sekarang ini bahwa DNA ketika diuji itu bisa menjelaskan ini orang keturunan apa, berdarah apa, berapa persen dia punya leluhur orang apa, ketahuan. Nah, coba aja dites misalnya penduduk Kalimantan Barat ini DNA-nya mengandung apa. Nah, saya sangat yakin dari telusuran sejarah saya bahwa ketika orang dari Tiongkok itu datang, tidak bawa perempuan, kawin dengan perempuan lokal di sini dulu. Kemudian melahirkan generasi pertama. Orang Tionghoa itu kan sangat ketat budayanya. Dan dia itu patrilineal. Jadi garis keturunan dihitung dari bapak. Sehingga marga itu pasti dipasang. Ya, biasanya kamu kawin sama perempuan lokal, anak lahir, pasti marga kita lah. Ikut ya. laki-laki. Tapi lama-kelamaan mungkin sudah lama nggak ini ya, sudah campur-campur, lama-lama nggak hilang marganya. Tetapi masih tahu namanya Atung, gitu ya. Nah. Jadi misalnya Kasianus Atung. Jadi bapak saya namanya, Atung. Nanti dia lahir, dia pakai nama Atung juga. Mungkin cucu. Makanya ada nama-nama seperti itu ya, di penduduk lokal ini. Nah, di Kalimantan Barat ini saya tahu kalau kita jujur mewawancarai penduduk di pedalaman, mereka tahu buyut saya siapa, kakek saya siapa. Banyak karena saya sering wawancara. Nah, sebenarnya ini suatu fakta yang tidak perlu kita tutup-tutupi, tapi ini adalah sebuah pelangi, sebuah warna yang indah yang menghasilkan bangsa ini dan penduduk Indonesia ini. Nah, itu baru 2 tahapan nih, masih ada 1 tahap lagi. Berarti kalau yang Kubilai Khan itu, kan tadi Pak Hasan juga bilang mereka bawa banyak properti. Nah, apakah itu sekarang seperti kita lihat yang di Kalimantan itu kan teman-teman kita, saudara kita, suku Dayak kan banyak menggunakan tempayan. Apakah itu berasal dari sana atau bagaimana, Pak? Nah, saya berani mengatakan, berani bertaruh bahwa itu memang asal-usul dari sana. Karena tempayan modelnya, itu model tempayannya itu, mayoritas yang digunakan itu model dinasti Ming. Ya, Ming itu tahun 1400 sekian. Mereka berkuasa hampir 200 tahunan sebelum ditumbangkan oleh dinasti Qing, Manchu, bangsa asing lagi. Nah, itu Laksamana Cheng Ho punya zaman. Ya,
waktu Kubilai Khan sudah ada tempayan di bawah. Ya. Nah, mungkin dianggap itu sebuah harta yang bernilai pusaka. Makanya yang mempunyai itu menyimpannya sebagai harta pusaka. Karena dari leluhurnya. Ya. Nah, ketika datang lagi gelombang berikutnya lagi, yang saya menduga ini pasti orangnya dinasti Ming yang mendarat di pesisir di sini, di daerah Saliung, ya dulu, Saliung dari awal. Karena saya punya buku dulu keramik Saliung ini Singkawang pernah dipamerkan pada zaman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf. Buku itu menulis luar biasa. Mereka ada gali, arkeolog, antropolog, macam-macam ya, ketemu dengan bangkai kapal kayu di Saliung situ yang sangat tua. Nah, itu kan secara tradisional pembuatan keramik di situ. Kalau Anda tanya di Kalimantan Barat, orang Dayak pernah memproduksi atau membuat tempayan keramik naga itu nggak pernah ya. Kenapa? Mereka menggunakan itu sebagai bagian dari budayanya. Dalam setiap ritual itu tidak pernah lepas. Bahkan untuk membayar hukum adat itu pun pakai itu. Saya dengan jangan simple ya. Ini analisa saya mengatakan begini. Ketika leluhurnya datang, laki-laki, kawin dengan wanita lokal, lahirlah keturunan pertama. Ya toh? Kemudian mungkin saudaranya juga kawin dengan penuh lokal, lahir juga anaknya. Nah, mereka mungkin ada yang ahli membuat keramik yang asli ini. Nah, kalau pamannya yang membuat, ya itu kan orang sendiri, keluarga juga. Kemudian mungkin lahir keturunan ketiga, keempat, mereka belajar itu. Itu keluarga mereka. Cuma mereka karena saya bilang tradisi Tionghoa itu menggunakan marga, dia masih pakai marga Tionghoa. Padahal dia sudah lahir dari perkawinan campuran. Nah, itu tidak pernah dibedakan pada masa itu. Sehingga yang penduduk yang menggunakan tempayan naga itu yang merasa fine-fine saja. Baik-baik saja dia ambil itu, beli itu. Uang masih om saya yang bikin, kiu saya, asuk saya, paman saya, ya kan yang bikin. Nah, sampai saat ini. Diturun sampai saat ini. Ya, dan mereka tetap merasa oke-oke saja. Gitu. Ini menarik tadi, yang di daerah Saliung itu ditemukan periuk dan sebagainya itu. Berarti asal-usul orang di Saliung bikin yang kita bahasa akar bilang Fujau tuh Fujau dari situ maksudnya. Ya, gini kan dari dulu sudah ada. Kemudian generasi berikutnya lagi zaman modern kan datang juga. Datang orang juga meneruskan pekerjaan itu karena itu jadi lahan. Zaman itu kan belum ada begini plastik. Belum ada macam-macam. Bikin gelas. Saya ingat waktu saya kecil tahun 70 lah ya. 60-an akhir itu setiap hari itu bertruk-truk memuat keramik, ada mangkok, cangkir, sendok, baskom, tempayan, diikat pakai tali bundung. Kalau tahu tali bundung, ham sosok tuh, bundung diikat-ikat masuk ke truk, dibawa ke daerah hulu. Tiap hari. Tapi setelah seiring dengan perkembangan akhirnya kan itu tidak ada lagi. Ini pun barang plastik ya. Oke, luar biasa Pak Hasan. Tadi gelombang pertama Kubilai Khan. Gelombang kedua Laksamana Cheng-ho. Apakah ada gelombang selanjutnya? Gelombang berikutnya lagi itu sudah kita katakan kalau dalam istilah ilmiah itu disebut zaman modern. Sudah abad modern ya. Tahun 1900 abad 20 sudah ya. Itu ada gelombang besar karena Sultan Sambas dan Panembahan Mempawah mengundang orang-orang Hakka mayoritas. Walaupun bukan hanya orang Hakka tapi mayoritas orang Hakka. Di situ ada orang Kantonis ya, Konghu. Ada juga Hokkien, Teochew ada campur sedikit tapi mayoritasnya Hakka. Karena mereka terkenal jago pengairan, jago menggali tambang. Kabar itu terbawa sampai ke Kalimantan Barat dan didengarin oleh Sultan karena pelayar-pelayar kapal-kapal yang mendarat ke daerah sini bahwa di daerah Belitung, Bangka Belitung, banyak orang Hakka yang jago menambang timah. Ya, timah. Karena Sultan Palembang yang berkuasa di Bangka Belitung itu mengundang orang itu untuk bekerja. Nah, Sultan ini mendengar, wah kita di Kalimantan Barat ada emas. Kita perlu orang yang begini, yang mengerti. Maka mungkin waktu itu saya nggak tahu apakah ada pengerat TKI, TKW. TKW mungkin nggak ada TKI ya. Minta. Datanglah pada tahun sekitar 1740-an. Itu sampai 20.000 orang Hakka.
mendarat di sekitar pesisir sini dari Mempawah sampai ke Singkawang, Bengkayang, menyebar. Bekerja tambang emas. Bekerja di tambang emas. Nah, kemudian juga ada yang dipekerjakan di Mandor dan sekitarnya. Itu dua daerah kekuasaan yang berbeda ya. Nah, awal-awal tentu konon ceritanya juga tidak bawa istri atau perempuan. Karena kalau merantau bawa perempuan repot. Ya. Kita belum jelas tinggal di mana, mau apa ya. Kalau perempuan, aduh ini ya kan. Mereka datang. Ada yang memang punya istri di sana, tapi mereka datang semua laki-laki. Nah, sekali datang kan nggak bilang besok saya booking tiket terbang lagi pulang, nggak bisa gitu. Ya toh? Nah, terjadilah lama sekali, bahkan ada yang nggak pulang menetap. Nah, mereka kawin campur lagi gitu kan. Lahir lagi ya anak-anak itu. Nah, demikian ini yang terjadi membentuk masyarakat di sini dulunya. Ya, itu. Nah, ketika banyak kongsi emas ini, tambang emas bertumbuh di kawasan Singkawang, Bengkayang sampai sekarang ini, pusatnya di Montrado, sering terjadi konflik ya. Terus mereka pikir untuk menghindari konflik bagaimana? Mereka membentuk federasi. Ada 14 kongsi yang menyatu jadi satu dengan pusatnya di Montrado. Pusatnya di Montrado. Sementara yang di Mandor itu hanya satu kongsi besar saja yang berdiri. Yang di Montrado itu mereka menamakan federasi 14 kongsi itu menjadi Fo Sun Chung Tang. Fo Sun, Fo itu damai ya. Sunnya itu lancar-lancar. Fo Sun Chung Tang itu Chung Tang itu headquarters, markas besar. Dia namakan itu. Nah, di Mandor itu Lanfang kongsi. Lanfang itu wangi anggrek. Wangi anggrek ya, wangi anggrek itu Lo Fong Pak yang mendirikan. Jadi ya di Montrado itu mulai 1776, di Mandor 1777. Selisih 1 tahun. 10 tahun lebih cepat sebelum Amerika Serikat mendeklar sebagai negara merdeka republik gitu loh. Nah, ini sudah ada. Nah, ini menarik, Pak. Yang saya pernah baca juga, katanya kan Bapak Hasan sudah ngomong soal Amerika. Katanya Amerika justru mencontoh sistem demokrasi dari kongsi ini. Nah, sebenarnya gini, terbentuknya sistem demokrasi sebenarnya dimulai di Bastille, di Prancis, revolusi Prancis. Mereka menumbangkan rajanya Prancis ya. Dari situ mereka akhirnya menjadi apa yang dikenal demokrasi, republik, dan lain sebagainya. Nah, Amerika memang 10 tahun belakangan dibandingkan di sini, ya dari kongsi ini. Sebenarnya orang di Montrado maupun Mandor ini tidak pernah punya rencana mendirikan negara, apalagi mendirikan republik. Mereka juga tidak pernah menamakan mereka ini sebagai negara. Nah, kalau tidak ada, kenapa punya sistem pemerintahan yang seperti republik itu? Nah, karena kita menggunakan konsep yang dihasilkan oleh Prancis itu. Jadi sistemnya demokrasi, artinya pemilu. Ya. Ada wilayahnya, ada rakyatnya, ada keamanannya, pasukan keamanan, bahkan ada mata uang, dan lain sebagainya yang dianggap inilah ciri-ciri khas republik. Nah, orang Barat melihat gaya kongsi ini seperti republik, sehingga dia bilang ini republik. Jadi yang menamai republik itu dari pihak yang lain. Orang lain menurut akhirnya karena orang pikir gampang untuk menjelaskannya ya Republik Lanfang lah, Republik Fosun lah gitu loh. Padahal ini orang Tionghoa ini, etnis Tionghoa yang menetap ini kan di asal negeri asalnya itu kan kerajaan absolut. Mana ada pemilu? Ya kan? Nggak ada. Dia dapat dari mana ya? Iya. Tapi memang karena mereka sebenarnya merantau, ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Itu saja. Dia sebut kongsi. Kongsi kalau kita terjemahkan adalah sama-sama memiliki. Ya. Itulah sebabnya di sini kalau ada makam tanah tempat pemakaman disebut kongsisan. Itu karena dahulu itu adalah lahan milik kongsi yang untuk memakamkan anggota-anggota yang meninggal. Nah, itu tradisi itu terus akhirnya kita bilang kongsisan. Kenapa kongsi sih gitu? Itu dari situ. Jadi milik bersama itu ya. Pak, yang menarik ini itu apa Republik Fosun dan Lanfang itu katanya bertahan berapa lama, Pak? Itu kalau kita lihat kalau dia berdiri 1776 kemudian dihabiskan kira-kira 200 tahun. 200 tahun. Ya hampir 200 tahun.
Itu bertahan di situ. Kemudian Lanfang di Mandor itu 30 tahun kemudian dihabiskan. Yang paling bandel berani melawan Belanda adalah Montrado ini. Ya, kongsi Federasi 14 Kongsi ini. Karena mereka tidak mau tunduk kepada Belanda. Sedangkan terhadap Sultan, mereka tetap loyal dan membayar pajak. Kalau dengan jeda waktu yang ratusan tahun itu, berarti kepemimpinannya berganti-ganti terus, Pak ya? Dia pilih terus. Itu kalau kita Google atau dicari, saya punya data buku, yaitu belasan presiden. Presiden kan artinya chairman, ketua atau apa kan, yang dipilih. Kalau gitu boleh dibilang Republik Indonesia jauh lebih muda dari mereka lebih tua ya. Lebih tua. Kita tahun 77. Baru 77. Mereka sudah 100 lebih ya. 100 lebih. Oke. Pak, bagaimana dengan umur yang 100 tahun tuh mereka bisa dibubarkan karena apa? Ya gini, ini balik lagi sejarah. Jauh sebelum orang Tionghoa datang yang rombongan membuka tambang emas itu, Belanda dan bangsa-bangsa Eropa itu sudah menjelajah masuk ke Asia Tenggara, ke Asia. Coba ya, kalau kita lihat, Perancis menjajah Vietnam, Spanyol menjajah Filipina, ya, Portugal menjajah Makau dan Dili, Timur Timur. Belanda tahu sendirilah. Inggris tahu sendiri menjajah. Kemudian ya banyak mereka menjajah. Nah, Belanda juga bukan hanya sampai di Nusantara. Dia juga ke Pulau Formosa, Taiwan sekarang. Nah, mereka ada benteng, mereka bangun dan lain sebagainya. Tentu tujuannya adalah sebenarnya kan katanya mencari rempah-rempah, berdagang, ya toh. Tetapi sebenarnya nafsu mereka untuk menjajah. Nah, waktu itu ada sisa-sisa bangsawan dan juga seorang panglima yang sangat berani di sekitar perairan Pulau Taiwan itu, namanya Zheng Chenkung. Ya, ini katanya sih keturunan separuh Tionghoa, separuh Jepang. Belanda dihabisi oleh Zheng Chenkung di situ, diusir, dan mereka harus kembali ke Eropa dan menderita malu. Ya, sementara rekan-rekan negara lain yang berjajah bisa menjajah itu kan, wah Belanda hampir. Di situ mereka memegang ada dendam. Ketika mereka datang ke Nusantara, Batavia 1740 itu ada terjadi pembantaian Tionghoa di Batavia. Ya. Karena melihat jenis orang yang sama ya. Karena mereka merasa ini jenis orang yang sama, dia mau balas. Terjadi pembantaian itu. Itulah yang disebut kalau belajar sejarah. Kenapa ada namanya angke. Angke itu sebenarnya dari bahasa Hokkien. Ang itu merah, ke itu keu, itu kali ya. Ya, parit merah, darah. Tanah abang. Tanah itu tanah, abang bahasa Jawa itu merah, tanah merah. Karena itu banyak korban di situ. Ya, itu. Nah, balik ke Kalimantan Barat, mereka melihat lagi ketika dia negosiasi dengan Sultan begini, wah kok ada ini emas lagi kan ini tuh. Orang beginilah sipit, mata sipit, kulit kuning, rambut lurus, ini yang pernah bikin kita malu di sana. Dia mulai menggunakan teknik divide et impera, memecah belah, kemudian setahap demi setahap dihabiskan. Nah, ya mungkin waktu itu Kongsi juga nggak begitu jago strategi, berhadapan dengan sebenarnya tentara itu kan, tentara Belanda itu kan nggak banyak, kok bisa kalah gitu loh. Akhirnya dia habis. Kita juga bingung kan, Indonesia bisa dijajah juga sekian abad ya. Nah, itu juga. Nah, itulah hebatnya karena mereka. Mungkin pada saat itu belum menguasai strategi ya, Pak ya. Nah, Pak, saya juga kan orang-orang yang melarikan diri diusir oleh Belanda itu. Nah, katanya banyak yang melarikan diri ke seperti ke Malaysia maupun Singapura. Nah, benarkah salah satu bukan salah satu, saya mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew juga keturunan dari Kongsi itu, Pak? Nah, sebenarnya gini, kalau hanya sebut satu nama, saya kira nggak fair. Banyak. Oke. Karena ketika itu Kongsi sudah dibasmi habis, itu nggak tanggung-tanggung loh. Ketika mereka sudah ditaklukkan di Montrado, pasukan Belanda masuk, mereka diwajibkan untuk berlutut di jalan kiri kanan. Berlutut kiri kanan. Itu ada lukisan Belanda yang melukiskan itu. Dihina sedemikian rupa. Nah, sebagian yang nggak mau, banyak yang lari. Ada yang lari ke Sarawak. Ya, ke Malaysia.
Di sana mereka juga eksis lagi kan. Nah, ada yang memang ke Singapura, menyebar kemana-mana. Sementara yang menetap, yang mungkin menjadi leluhur kamu, leluhur siapa, leluhur saya, itu menetap sini. Nah, mengenai kisah Lee Kuan Yew itu, yang Singapura itu, memang saya baca. Karena Lee Kuan Yew orang Hakka. Ya. Jadi dari telusuran sejarah katanya, ibunya mempunyai nenek yang memang lahir di Pemangkat. Nah, Pemangkat kalau kita identifikasi itu ada dua kongsi besar di situ, Sam Tiao Keo dan Tai Kong. Ya, nggak tahu ini dia keturunan dari pengurus-pengurus Sam Tiao Keo atau Tai Kong, saya nggak tahu. Ya, itulah ya. Memang akhirnya harus mengungsi keluar, mungkin akhirnya tinggal di Singapura, menjadi penduduk warga Singapura dan seterusnya. Nah, kan tidak heran orang Hakka kan memang jago. Pergi kemana-mana dia survive gitu. Nah itu kira-kira begitu. Jadi sudah ternyata memang dari Pemangkat. Nah kenapa saya tanyakan itu Pak? Karena begini, saya juga dapat berita katanya justru teman-teman kita yang di Malaysia, di Singapura pengen tahu sejarah ini. Nah justru kita orang Indonesia seperti saya juga baru-baru tahu akan sejarah ini. Apalagi sekarang dijelaskan oleh Pak Haka, itu banyak membuka sejarah pengetahuan buat kita. Nah, pertanyaan saya Pak, kenapa sejarah di Indonesia justru orang-orang kita kurang mengetahuinya? Kemungkinan gini, ada masa-masa yang sulit ya. Kalau saya bagi, saya ingin cerita begini. Ketika Belanda datang, mereka menindas orang keturunan Tionghoa, dibasmi habis, karena mungkin dendam asal usul di Formosa itu Taiwan. Ya. Kemudian setelah Belanda pergi, Jepang datang. Jepang datang. Dia melakukan pembantaian terhadap orang-orang intelek kelas atas. Walaupun bukan hanya orang Tionghoa yang dibantai, tapi mayoritas orang Tionghoa yang pinter-pinter, intelektual dibasmi juga. Itu habis. Kemudian setelah Jepang pergi, Orde Lama. Kalian mungkin generasi yang lebih muda ya, tidak tahu apa yang disebut peraturan pemerintah atau PP nomor 10 tahun 1959. Itu PP 10 tahun 1959 itu melarang orang Tionghoa, tanda kutip WNA, untuk tinggal di lokasi atau tempat-tempat di bawah kabupaten. Jadi kalau kecamatan, kelurahan nggak boleh. Harus konsentrasi tinggal di kota kabupaten. Di kota, nggak boleh di pedalaman. Nah, tetapi dalam prakteknya, mereka tidak melihat kamu WNA atau WNI. Kan sudah ada yang WNI. Tetap diusir. Itu tahun 59 itu berjalan cukup lama. Ya, kemudian ketika Orde Lama ini di pemerintahan Soekarno tumbang, muncullah Orde Baru Soeharto. Ya, pada masa itu diskriminasi lebih berat lagi. Sampai akhirnya pada tahun 1967. Ya, tidak boleh menyatakan kebudayaan, tradisi, kepercayaan Tionghoa di depan umum. Benar-benar dilarang. Wajib ganti nama. Ya, wajib pakai surat jalan, apa itu banyak diterapkan itu. Nah, tadi pertanyaan Atung apa tadi? Ya, kenapa justru orang kita tidak mencatat itu ya? Nah, kamu bisa bayangkan zaman Belanda, Jepang, Orde Lama, Orde Baru sampai Orde Baru, yang nggak dicatat itu bagian itu. Jadi tetap dianggap asing, dibuat jadi community, dihabisin. Padahal tadi yang saya cerita sudah beranak cucu di sini, sudah nggak jelas nih darahnya berapa persen ini, berapa persen itu kan. Nah, sebenarnya kalau saya bilang itu sudah penduduk asli. Memang belakangan ada datang lagi imigran baru. Tapi yang datang duluan kan sudah menjadi penduduk asli di sini. Yang tadi kawin-mawin itu. Ya, itu. Nah, itulah sebabnya tidak dicatat dan bahkan tidak mau dicatat. Boleh dibilang sengaja menghilangkan pengaruh Tiongkok itu. Ya, saya ada kerinduan sebenarnya kalau apa yang saya ceritakan ini, kalau mau belajar sejarah, mau belajar sejarah zaman dulu, apalagi yang Belanda, pergilah ke Leiden, kota Leiden di Belanda, itu di universitasnya Leiden, itu menyimpan semua catatan. Karena setiap residen itu seperti bupati, dia wajib membuat laporan di mana dia ditugaskan. Dan kita di sini, di Sambas, Sengkawang ini ada satu residen. Ya, mes daerah itu sebenarnya itu salah satu kantor residen. Jadi dia melaporkan ke sana. Nah, kita bisa melihat apa yang terjadi. Apa yang dia catat. Saya punya kerinduan sebenarnya.
Kalau orang mempelajari itu, mereka akan tahu peran orang Tionghoa pada masa itu. Bagaimana mereka melawan Belanda kolonial. Ini adalah perintis-perintis kemerdekaan. Kalau provinsi lain, daerah lain, banyak pahlawan yang disebut perintis kemerdekaan karena berani melawan Belanda. Jadi pahlawan, ya mereka ini. Kenapa Kalbar itu tidak mau dicatat gitu? Nah kalau kita mau jujur, ya harusnya fair saja itu. Ini kan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah dan perkembangan ini kan, yang membentuk bangsa dan khususnya Kalbar kan. Ya, itulah sebabnya kenapa Kalbar banyak orang seperti kita. Ini kan kita bukan orang asing yang baru menyelundup masuk, toh. Ya. Nah, jadi itu harapan dari Pak Haka supaya mereka juga dikenang seperti itu ya, Pak. Ya, itu mestinya. Perjuangan tuh wajib dikenang dan dihargai. Oke, Pak. Tadi sudah gelombang Kubilaikan, Laksamana Cheng Ho, yang buka kongsi. Apakah ada gelombang lain, Pak? Gelombang lain berikutnya ketika kapal-kapal sudah mudah, ini ada gelombang orang yang datang untuk berdagang, mencari kehidupan lebih baik dengan modal. Itu ada yang datang. Ya. Tapi ini itu nggak besar. Ini nggak besar. Ini hanya mereka yang mampu saja. Ya. Kalau itu yang sebelumnya kan kelompok loh. Sekelompok. Pak, mungkin kita minum dulu. Biar santai. Karena ngomong terus saya jadi lupa minum. Ada satu lagi. Orang sering bertanya, kenapa di Jawa orang Tionghoa nggak bisa bahasa ibunya, bahasa aslinya lagi? Karena mereka datang tidak sekelompok besar. Sementara yang datang ke sini kelompok besar. Oh, jumlahnya banyak ya? Banyak. Buka kongsi itu kan nggak sedikit orang ya. Itu satu kelompok, bahkan kadang-kadang dari satu kampung. Ya, itu makanya mereka punya budaya bahasa tetap terpelihara sampai saat ini. Karena Pak Hasan sudah ngomong masalah bahasa. Nah, saya mau tanya Pak, bahasa Hakka yang kita pakai sehari-hari di Singkawang ini, apakah itu masih sama dengan yang dulu dibawa orang Tiongkok itu? Apakah ada terjadi pergeseran atau masih tetap original, Pak? Di negeri asalnya, orang kan mengatakan bahwa apa sih istilahnya, asal usul orang Hakka itu di Moyan, ya di provinsi Guangdong. Sebenarnya sih nggak di situ. Di Hokkien juga ada orang Hakka. Orang Hakka adalah satu suku bangsa yang sangat kuno yang dulu asal usulnya di utara. Utara dekat-dekat Rusia itu. Mereka bergerak, bermigrasi untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ya, sampai akhirnya menetap di selatan, di Guangdong itu. Dan di Moyan itu menjadi pusat perkembangan orang-orang Hakka di situ. Nah, di negeri asalnya itu yang saya telusuri itu, saya lihat tuh ada 7 dialek. Minimal 7 dialek. Jadi agak-agak berbeda. Seperti kalau Singkawang punya Hakka dengan Pontianak kan beda. Ya kan? Beda. Kita punya di sini ada orang bilang ini Hopo. Ya, dialek Hopo. Atau Lukfung. Ya, atau Hoiluk. Ya. Itu ada. Zaman saya masih kecil, di sini ada beberapa dialek yang beda. Kita suka ngomong Tongsan Kiong, yang lain itu nadanya ya. Tetapi saya nggak tahu perkembangannya akhirnya Hopo yang sekarang ada di Singkawang ini, logatnya itu yang mendominasi. Akhirnya semuanya menjadi Hakka yang Hopo punya logat. Sementara yang Moyan punya, ya Moyan punya sudah hilang. Sama dengan juga di Pontianak, itu semua jadi Moyan. Yang itu ya juga semua. Agak lembut itu ya. Agak lembut. Nah, di Taiwan mungkin dia lebih sedikit karena yang migrasi ke Taiwan tidak seluruh orang Hakka yang dari Tiongkok ya. Di situ dia petakan ada 5. Ada lokasi-lokasinya. Saya berkunjung ke sana, saya dengar, saya ke Hakka TV juga diwawancara. Di Taiwan ya. Nah, saya ada petanya, kalau mau lihat bisa lihat petanya. Oh, lokasi ini banyak Hakka yang begini. Di sini ada Hakka yang begini. Dialeknya beda. Ya. Kalau Pak Hakka sendiri, apakah pernah berkunjung ke tanah leluhur misalnya tadi yang di Guangdong itu? Apakah pernah menyaksikan sendiri? Saya belum pernah ke sana, tapi dengar dari salah satu paman saya, dia cerita leluhur kita ada di provinsi Hokkien, Fujian ya. Fujian itu ada satu kota kecil, daerah kecil namanya Poklo. Saya sangat ingin pergi ke sana lihat, tapi belum tercapai. Jadi bukan di Moyan, ya,
Jadi HK itu ya tersebar juga. Seperti bangunan Tulau itu, Tulau yang bulat itu, kayak benteng Tulau itu ada di provinsi Hokkien, Yongting. Jadi dia bukan di Guangdong, bukan di Moyan. Berarti boleh saya simpulkan kalau misalnya masyarakat Singkawang yang HK, kalau misalnya mau ke tempat leluhurnya, berarti di Hokkien itu ya? Harus tanya. Dia punya ini tahu nggak di asal mana? Nggak bisa langsung. Nggak bisa kamu klaim ya. Dicek dulu telusuri ya. Karena orang HK itu sudah menyebar di mana-mana. Namanya juga HK, keluarga tamu. Ya. Jadi dia bertamu kemana-mana. Sebenarnya sebutan HK itu adalah sebutan yang menghina. Jadi orang kelompok HK itu kan kemana-mana. Ketika ada penduduk asli yang didatangi itu, dia sebut orang HK tamu, pendatang HK itu kan pendatang. Sindiran. Ya, sindiran. Tapi ya orang HK akhirnya menerima itu sebagai sebuah nama, ya sudah diterima saja. Jadi sekarang bangga. Kamu ke Mauritius, pernah dengar negara Mauritius? Mauritius banyak orang HK. Papua New Guinea banyak orang HK. Oke. Artinya di mana saja orang HK bisa hidup ya. Katanya di mana ada asap, di situ ada orang HK. Pak, kan tadi kita kembali ke kongsi itu yang kita Lepurpik itu kan. Nah, itu kan umurnya lumayan panjang, Pak. Nah, apakah di situ ada budaya-budaya yang diturunkan sampai saat ini di Kota Singkawang? Sebenarnya ketika mereka datang itu tentu semua tradisi dan budaya mereka bawa. Biasanya perantau itu selalu akan ingat tanah airnya, budayanya. Ya. Nah, di sana itu ketika mereka hidup, walaupun akhirnya kan kawin dengan penduduk lokal, tentu pasti berakulturasi budayanya, menghasilkan budaya baru dan lain sebagainya. Nah, semua perayaan yang mereka bawa dari sana dibawa. Nah, memang tradisi seperti Tahun Baru Imlek, ya Cap Gome, semua dirayakan. Semua dirayakan. Cara sembahyang dirayakan. Semua ritual dibayangkan. Nah, yang mau ditanya, kira-kira apa yang membedakan apa? Ya, maksud saya yang original yang dari kongsi ini. Adakah yang bukan dari negara asalnya, tapi yang terbentuk di tempat itu? Yang paling menonjol yang mungkin sekarang di Singkawang ini sering kita lihat setiap tahun Cap Gome itu. Cap Gome. Ya. Nah, Cap Gome itu di sini dirayakan beda. Aslinya seluruh dunia dan di Tiongkok, malam Cap Go itu 15 itu setelah Imlek adalah malam purnama. Bulan purnama, mereka kumpul-kumpul keluarga dan melihat terang bulan, makan-makan besar. Tetapi di sini dirayakan dengan pawai tatung. Nah, Alkisah katanya. Berarti ini ada perbedaan ya? Perbedaan. Kita tuh ada perayaan begini agak spesifik yang lain. Sementara yang tatung itu sih sebenarnya sudah suatu budaya yang memang asli dari sana. Ada shaman ya, yang dukun yang bisa kerasukan. Tetapi ketika mereka di kawasan Montrado ketemu dengan saudara-saudara yang etnis Dayak, juga ada budaya itu, kepercayaan tradisional itu, ya. Nah, itu makin menjadi jadi sama gitu loh. Nah, memang katanya ada suatu peristiwa terjadi ketika ada wabah penyakit yang datang di situ, yang tidak ada obatnya dan banyak sekali orang yang kena, korban kayak COVID-19 tahun lalu ya. Itu banyak yang meninggal, tidak ada obatnya. Akhirnya ada orang pinter, tatung lah katakan, dia mengatakan bahwa wabah ini disebutkan oleh roh jahat. Nah, untuk mengusir roh jahat itu harus dilakukan ritual tolak bala, yaitu dengan cara keliling seluruh jalan kota itu dengan bunyi-bunyi tabuhan-tabuhan dan tatung-tatung itu harus turun. Nah, di dalam pawai keliling tatung ini yang muncul bukan hanya yang model jenderal-jenderal, ada juga yang datuk-datuk. Karena mereka juga warga di situ yang kena musibah wabah ini. Dilakukanlah itu. Ternyata aneh, setelah dilakukan ritual itu, benar wabah itu habis, selesai. Nah, sejak saat itu, setiap tahun mereka melakukan ritual itu untuk mengenang berhasil mengusir penyakit itu. Dan kebetulan itu jatuh pada tanggal 15 setelah Tahun Baru Imlek, Cap Gome. Nah, ketika daerah Kongsi itu dihabisin Belanda, pelan-pelan aktivitas itu pindah ke daerah sini, pesisir, di Singkawang. Kemudian lama-lama berpusat di Singkawang. Karena di sini paling besar konsentrasi orang Tionghoa.
Itu ceritanya. Oke. Nah, Pak, kalau Bapak melihat Cap Gome yang dulu kan dikatakan itu sebagai usaha untuk mengusir roh jahat kan, Ya. kan ada wabah itu kan. Ya. Nah, Bapak melihat Cap Gome Tatung yang dulu di sana dengan yang sekarang, apakah ada pergeseran nilainya, Pak? Sebenarnya sih pergeseran pasti ada, perkembangan zaman itu pasti ada. Ya, skalanya pun kita lihat sudah sangat luar biasa banyak. Dulu mungkin juga tandunya sederhana, sekarang tandunya tuh wah gitu ya. Mungkin dulu kelompoknya hanya sederhana, sekarang gimana gitu ya. Pergeseran sekarang makin kita lihat anak-anak muda sekarang mau mempelajari itu ya. Kalau dulu ya, dulu kan tidak mempelajari. Oke. Dia beda ya, Pak ya? Beda. Oke. Ada mempelajari. Dia merasa itu gagah. Oke. Dia lakukan itu. Dulu sih tidak pelajari loh. Ya, biasa turun temurun atau jadi Pak Hasan menggunakan kata mempelajari ya. Jadi dia berguru. Oke. Ya dulu paling juga ada asisten aja yang melayani suhu itu. Ya. Nah, kalau dia mau lanjut mungkin diturunkan. Hanya sampai sebatas itu. Tetapi sekarang ada yang pergi berguru, mencari apa gitu ya. Jadi kelihatannya banyak ya, bertambah banyak, bukannya berkurang. Bertambah banyak. Ya, soal kemudian kita juga saudara-saudara kita yang Dayak juga ikut ya, ikut bergabung. Bahkan sudah tidak ketahuan lagi yang mana perbedaan itu. Ya, semua tumpah menjadi sebuah budaya rakyat gitu loh. Nah, ini satu yang mau saya tanya, Pak. Kita di masyarakat Kota Singkawang, ini mohon maaf saya harus sampaikan ini. Nah, biasa kan kita mendengar masyarakat Tionghoa biasa ke kelenteng atau ke orang tatung minta togel, Pak. Nah, apakah ini juga termasuk pergeseran nilai? Jelas itu pergeseran nilai. Karena awalnya yang saya dengar dari cerita Pak Haka itu kan tatung itu dilakukan untuk penggusiran bala, untuk sebagai ucapan syukur kan. Nah, itu termasuk pergeseran juga ya. Jadi gini, kalau yang namanya tatung atau dukun itu, ya kalau istilah kerennya shaman itu, dari zaman dulu dia adalah orang yang melakukan ritual tolak bala, mengusir roh jahat, mengobati, melakukan upacara, itu saja. Ketika diminta oleh warga atau dia melihat ada sesuatu, nggak pernah mereka datang di sini kasih nomor untuk kamu cari rezeki. Dan apa-apa tidak pernah. Nah ini ya jelas perubahan. Berarti kalau di zaman sekarang ada begitu banyak praktek seperti itu, apa ini sebenarnya Pak? Sebenarnya itu praktek perjudian itu tidak benar ya. Ya itu sudah ada undang-undang dilarang, ya kan? Nah sebenarnya juga sebaiknya ya saya menghimbau anak-anak muda jangan begitulah. Itu tidak boleh membudaya. Satu pesan yang bagus, Pak. Tidak boleh dijadikan budaya. Kalau mau cari rezeki, kerjalah yang benar. Ya kan? Bagus Pak, ini harus disampaikan. Dan saya sorry ya, nggak tahu yang memberikan nomor itu apa. Kok dia bisa memberikan nomor begitu gitu kan? Gitu. Seharusnya kan kalau mau lihat historisnya, profesi seorang shaman dukun itu adalah melayani warga untuk kebutuhan spiritual. Bukan ini. Contohnya ada yang sakit atau apa. Tidak ada yang togel ya. Nggak ada togel. Toto gelap itu kan jelas sudah ilegal. Pak, ini menarik. Tadi Bapak juga sudah menyebut mereka yang dari Kongsi itu kan berpindah ke Singkawang. Nah, karena kita kan orang Singkawang. Saya juga pengen dengar sejarah Singkawang, Pak nih. Dulu Singkawang itu seperti apa sih, Pak? Ya, sekitar tahun kita kan harus jangan cerita katanya ya. Katanya tidak baik. Ada catatan sejarah dari George Winsor Earl. Ini adalah seorang tokoh orang Inggris. Dia kapten kapal, dia juga ahli hukum, dia juga penulis penjelajah. Pinter. Nah, dia sering berkeliling dengan kapal dia. Dan kebetulan dia diutus oleh orang Singapura untuk datang ke Montrado mengadakan perdagangan emas dengan Kongsi. Trading ya? Langsung ya, mau trading langsung. Nah, dia kan sudah tahu banyak informasi bahwa daerah sini Kongsi itu independen, tidak dikuasai Belanda. Waktu itu Belanda sudah di sini. Belanda ingin menguasai dan barang siapa yang mau masuk harus bayar pajak. Begini begitu, mereka coba menghindari itu. Nah, ketika dia datang, saya singkat cerita aja ya. Ketika dia sampai ke Singkawang, itu tahun 1800
1854 kalau saya nggak keliru, 1854. Ya, dia datang ke sini, dia menunggu dijemput oleh utusan kongsi untuk dibawa ke Montrado. Dia nginap di sini di tempat di sekitar Sedau di situ. Nah, ketika dia waktu senggang dia masuk ke dalam ke Singkawang, ke dalam kota lah. Waktu itu saya kira bukan kota lah ya. Mungkin Putheweh, ya pusat kegiatan masyarakat lah ya. Dia mencatat rumah-rumah model yang ada di Singkawang itu seperti ruko. Jadi di depan ada dagang kecil-kecilan kayak semacam warung. Nah, terus ada masuk ke dalam lagi, di belakang ada ruang keluarga, ruang makan. Belakang itu kayak dapur. Nah, dia mencatat bahwa semua yang menungguin toko itu, rumah itu perempuan. Nah, perempuan itu perempuan Dayak. Ada juga yang perempuan campuran. Laki-laki dewasa hampir boleh katakan tidak ada. Karena pergi kerja. Kemungkinan sedang di tambang emas. Nah, ketika dia keliling lagi, dia hanya ketemu satu orang Melayu yang membuat atap dari rumput. Rumput, bukan jerami sih, dari rumput lah. Untuk itu. Jadi dia nggak melihat lagi warga yang ramai, dan dia mencatat itu dalam bukunya. Nah, buku ini pernah diterjemahkan bagian ini, segmen itu oleh Pak Murijan. Pak Murijan itu guru di SMP Bruder, sudah meninggal beliau. Beliau punya ini. Nah, setelah belasan puluhan tahun ketika saya dewasa, saya meneliti, saya ketemu, rupanya Pak Murijan dulu pernah menggunakan bahan itu. Nah, sekarang saya punya buku itu komplit, yang cetakan asli yang pertama, ya soft copy-nya. Jadi dia menggambarkan Singkawang itu seperti itu. Ketika besoknya dia dijemput ke Montrado, dia menggambarkan Montrado indah sekali. Itu lumbung padi. Nah, kalau kita pergi sekarang ke daerah Bengkayang, memang ada kawasan tertentu yang padinya. Mungkin itu yang dia lihat ketika itu. Ya. Dan dia mengatakan ini orang Tionghoa yang jago pengairan yang ini. Sebenarnya lumbung padi juga ada di Pamangkat. Ini juga bekas kongsi. Sepanjang itu ya. Itu juga Belanda sangat ingin mengambil itu. Ya, itu dia kuasai. Nah, gambaran yang George Winsor Early sangat berharga untuk kita menggambarkan kota Singkawang. Jadi saya berani mengatakan bahwa ketika orang Tionghoa datang ke sini, dia sudah kawin campur dengan penduduk wanita setempat. Karena memang tidak bawa perempuan. Sama dengan di Pulau Jawa. Itu tidak bawa perempuan juga. Kawin dengan penduduk lokal dulu. Kemudian keturunannya berikut ya. Nah, karena di zaman Belanda, boleh dikatakan surat-surat tanah itu hampir semuanya orang Tionghoa di pesisir ini. Kita pikir orang Tionghoa kok boleh memiliki. Ya dah? Nah, kan orang Tionghoa patrilineal. Penduduk lokal orang Dayak mayoritas itu dia menganut sistem campuran ya, bisa dari bapak dari ibu, ya boleh dari pihak ibu, bisa dari pihak bapak. Nah, ketika dia kawin, kan orang Tionghoa lebih dominan budayanya patrilineal, tetap pakai marga, walaupun dia lahir dari ibu yang bukan Tionghoa. Nah, mungkin dia kawin lagi campur, tetap dia pakai marga bapaknya. Sehingga nama yang tertulis tetap nama Tionghoa. Padahal darahnya mungkin sudah 80-20. Ya, bisa begitu. Itu sebabnya bisa kita jelaskan dengan sangat simpel seperti itu. Karena inilah yang terjadi. Dan karena kita orang yang lahir di sini, besar kecil, kemudian membaca literatur, saya bisa menganalisa dan menyimpulkan beginilah sebenarnya yang terjadi. Dengan geografis yang ada, kita melihat seperti itu. Yang tadi Pak Hasan bilang ada lumbung padi, kan tempatnya masih ada juga ya. Oke, Pak, itu, luar biasa untuk informasi pengetahuan yang Pak Hasan berikan tentang sejarah kedatangan orang Tionghoa. Nah, dari tadi yang banyak Bapak jelaskan, apa harapan Bapak terhadap generasi sekarang dan generasi yang akan datang ketika mereka mengetahui sejarah ini, Pak? Ya, sebenarnya gini, banyak yang tidak tahu sejarah. Sebenarnya untuk memahami siapa kita, pelajari sejarah. Ya, dengan di situ kamu baru tahu diri kamu siapa. Jati diri ya. Nah, jati diri kamu. Dengan kita belajar sejarah, kita bisa tahu siapa sih tetangga saya. Siapa sih sebelah ini ya? Siapa sih itu loh. Jadi kita jauh lebih bisa melihat bahwa kita hidup itu sebenarnya sama gitu loh. Kita sama. Kemungkinan yang kita
tidak kenal itu mungkin saudara kita. Hanya karena kita tidak mengerti sejarah asal usulnya, sehingga kita a priori, misalnya kita berbeda suku aja, kita pikirkan beda suku kan, padahal sama. Asalnya dulu sama. Karena kamu tinggal lama di pedalaman ya kamu jadi suku itu. Kamu tinggal di kota, kamu bergaul dengan kelompok ini, kamu jadi suku ini. Jadi kalau kita mengetahui itu, seperti saya mengetahui, saya selalu memandang ini saudara. Ya, kita udah caranya tidak curiga. Ya, hanya karena terpisah jarak, terpisah waktu, kita jadi nggak ngerti. Ya, saya pernah mendapat 2 pengakuan. Satu di Gua Boma. Katanya dia masih ada saudara dengan saya. Kaget saya, dari mana? Ya, dia bisa tahu dia ada saudara saya. Bisa. Saya tidak menutup kemungkinan itu karena mungkin dia kenal dengan siapa saya ya, paman kakek saya apa gitu kan. Di Lumar juga ya. Saya ada ponakan. Ya. Ketika saya tanya-tanya, itu pangkat saya tinggi. Jadi level saya kakek. Bukan ponakan loh, itu ya. Sukung. Ya. Itu level saya. Dan ketika saya datang ke sana, dia tahu saya. Dan dia punya salah satu saudara omnya ada di Gudang Tamam di Misbar itu, menikah di situ dengan perempuan Dayak di situ, ya, dia kawin lagi kembali. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita paham, nggak ada, bukan sesuatu yang aneh. Kan kita udah berabad-abad di sini juga. Kan? Jadi kalau boleh saya simpulkan, dari kita mengetahui jati diri kita, untuk itulah kita bisa saling bertoleransi. Ya. Betul ya Pak? Betul. Nah, makanya Singkawang ini kota paling toleran. Sebenarnya itu udah cikal bakal udah ratusan tahun sih. Gitu ya. Pak, ini luar biasa. Tadi kita udah bahas sejarah. Nah, kali ini saya mau bahas yang lain. Sisi lain dari Pak Hasan nih. Pak, saya banyak sisinya ini. Kita minum dulu Pak ya sebelum kita lanjut ya. Sisi.